Hai Sobat Budaya dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel Cak Durasim dengan saya, Jeng Mia. Nah, saya sekarang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Padepokan Seni Kirun, dalam rangka pemantauan persiapan pertunjukan pergelaran ketoprak yang akan diadakan di UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum kita berbincang-bincang langsung dengan Abah Kirun, jangan lupa dukung terus channel Cak Durasim dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel Cak Durasim. Yuk kita sekarang langsung temui Abah Kirun. Halo Abah. Halo, alhamdulillah. Lu kok sehat ya? Amin amin, kok kedatangan widodari. Widodari. Iya kok tumben. Iya, ini dalam rangka persiapan untuk pergelaran ketoprak yang akan diadakan di PT Taman Budaya. Iya, PT Taman Budaya tanggal 12. Iya, tanggal 12 Februari. Nah, yang saya mau tanyakan nih Abah, sebenarnya ketoprak itu apa sih? Banyak mungkin generasi muda yang belum tahu. Ya memang namanya masih ada, ketoprak itu namanya masih ada dan masih berkembang di masyarakat. Itu ketoprak itu tontonan rakyat. Tontonan rakyat yang pernah booming tahun 80-an, 70-an itu sampai tahun 85 itu sampai tahun-tahun 90 namanya Siswo Budoyo, Darmo Muda Indrajaya. Sampai Linda Budaya, banyak sekali dulu. Sampai sekarang grup-grup ya masih banyak. Contohnya daerah Pati, Juwono, terus di sekitaran Mataraman ini ketoprak masih banyak penggemarnya. Nah, kalau ketoprak sendiri sekarang seperti apa sih? Maksudnya temanya yang diambil apa? Yang untuk sekarang tuh seperti apa? Ada 3 poin. Ya. Pelestarian, pengembangan, pasar. Pelestarian, kalau ada peminat atau penanggap ketoprak itu minta yang klasik, kita masih bisa melayani. Oh, jadi menyesuaikan. Perkembangan harus dikembangkan bagaimana ketoprak di era zaman milenial ini. Kalau pasar, bagaimana maunya pasar, kita juga melayani yang bisa kolaborasi dengan campur sari, diiringi campur sari atau gamelan pure, gamelan tok bisa, dan cerita-ceritanya minta cerita apa, kita harus bisa melayani pasar. Jadi menyesuaikan permintaan yang nanggap yang gitu. Punya yang nanggap dan yang dikembari penonton sekarang gimana. Saya itu kalau mau pentas, mau apa saja ya, monggo sambil duduk sini, Pak. Santai di sini, mesti persiapan proses itu pasti. Nah, untuk ini apa pergelaran ketoprak sendiri, biasanya ceritanya itu mengambil tentang apa sih, Pak? Ya ada cerita Mesir, cerita sejarah, cerita dongeng, maupun cerita-cerita romantis. Cerita romantis, cerita percintaan, terus ngambil cerita dari Mesir itu cerita-cerita misalnya Juar Manik dan lain sebagainya, cerita daerah-daerah Timur Tengah. Terus kalau sejarah ya pakai Mojopahit, Demak Bintoro, pakai sejarah itu ya misalnya Mataram, Mojopahitan. Nah kalau cerita rakyat ya cerita Jenggolo, dongeng itu seperti Anda-Anda Limut, Timun Mas, terus dongeng-dongeng rakyat itu. Yang sering istilahnya laris itu cerita apa sih, Bah? Kalau yang sekarang yang saya lihat itu seneng yang lucu-lucu, humor. Yang humor, jadi cerita-cerita humor banyak, Joko Kendil, terus Putri Kodok,
terus Marmoyo Marmadi, terus cerita bawang merah bawang putih itu digemari penonton karena penonton sekarang nggak mau diajak berpikir bertele-tele. Jadi misalnya ngomongkan berdirinya Mojopahit sampai ke Narok, Singosari dan sampai ya tentunya ada peminatnya juga, namun yang sekarang banyak ditonton itu yang ada unsur humornya karena orang pengen ketawa, penat. Biasanya penontonnya itu dari kalangan apa sih kalau nonton ketoprak itu? Umum. Dari kalau tua di sampai muda? tua sampai muda umum, karena segmennya atau peradekannya kalau sore tentunya yang muda-muda itu masih, kalau yang penggemar ceritanya yang nungguin cerita itu sampai selesai. Jadi umum, jadi pasarnya pasar umum. Ada lagi yang umum namun elit, misalnya Apa itu? Pak Menteri ikut main ketoprak, Pak Gubernur main ketoprak, seperti ketoprak campur tokoh, ketoprak umur Jakarta, digelar gedung yang misalnya gedung kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, maupun di gedung pewayangan Taman Mini, itu udah beda lagi. Seperti besok itu tanggal 12 di gedung Cak Durasim, itu penontonnya mesti ya umum namun udah ada agak kalangan menengah ke atas. Jadi tidak seperti gelar ketoprak yang digelar di lapangan atau di orang punya hajatan. Nah, biasanya cerita ketoprak ini bisa nggak sih, Mbak, mengambil cerita modern seperti superhero, apa Spiderman gitu, bisa nggak? Oh, bisa juga, bisa. Bisa ya? Dulu sudah. Oh, sudah pernah? Sudah, yang namanya Robin Hood, terus Aladin Lampu Asiat, itu sudah dipentaskan. Terus Siluman Laba-Laba, jadi cerita-cerita yang modern bisa, menyesuaikan aja, tinggal jadi, menyesuaikan. Iya, menyesuaikan yang nanggap tadi. Yang nanggap, yang permintaan yang nanggap. Gitu. Nah, itu tadi. Kita pindah tempat lagi. Oke, ya toh, biar tahu situasi omahku. Iya. Ini kemarin pas acara Gongsi Pace Imlek. Merah-merah. Merah-merah. Kemarin memang ada Gongsi Pace Imlek. Bertepatan dengan iya. Baik, Mbak, kembali lagi di pergelaran ketoprak tadi. Oke. Ketoprak tuh biasanya ditanggap atau digelar di acara apa sih? Hajatan. Hajatan. Orang sunatan, orang ulang tahun, orang nikahan, itu banyak yang ngundang-undang ketoprak, maupun peringatan-peringatan hari besar lah, Agustusan, terus 1 Juli hari Bayangkara, terus ada 5 hari TNI, 5 Oktober, jadi banyak yang undang. Apalagi kalau di daerah Mataraman sini, daerah Juwono, Pati, Rembang itu malah suatu kebutuhan. Jadi malah nggak merasa belum punya hajat kalau belum ngundang ketoprak. Nah, ketoprak ini, pergelangan ketoprak ini biasanya bisa nggak sih, Bah, dibuat kayak wayang kulit misalnya untuk ruat desa atau apa? Oh iya, bisa. Oh, iya? Lah ya itu sama makanya bersih desa, sedekah bumi, sedekah laut. Kalau daerah Pantura sana kan sedekah laut, terus sedekah bumi, bersih desa. Loh, ada loh satu daerah itu kalau bersih desa harus nanggap ketoprak, sedekah bumi harus nanggap ketoprak. Mitos-mitos itu masih ada sampai sekarang gitu. Nah, ceritanya yaitu tadi, tinggal minta cerita apa, cerita Mataram atau cerita Mojopahit. Cerita Cina gini juga banyak, Sinjin Kui, terus Sampai Kintai. Saya pernah di gedung Durasim gelar itu, Sampai Kintai. Itu, iya itu termasuk itu. Iya. Dan untuk persiapan untuk tanggal 12 Februari di Cak Durasim sendiri, gimana, Bang? Sudah sampai mana persiapannya? Sudah jadi kebiasaan Padepokan Seni Kirun, kelompok saya ini mesti proses. Jadi proses dulu bagaimana penataan iringan kerawitan,
bagaimana penataan busana, bagaimana casting, bagaimana gladi resik cerita itu sendiri. Ceritanya kan Lintang Rinonce. Jadi nanti Lintang Rinonce. Jadi saya nanti pagelaran saya ketoprak klasik. Nah, jadi nggak seperti Sampai Kintai dulu kontemporer ya, terus ya? Waktu Jokasmo Setan Pesugihan horor kayak itu enggak. Kalau ini saya pentas ketoprak klasik. Nah, biasanya untuk pemerannya sendiri itu gimana sih, Bah? Apa pakai naskah atau hanya janjian? Kowe jadi pemeran apa? Dua-duanya, juga naskah, juga improvisasi, juga spontan. Susah ini kalau saya. Oh iya, harus improvisasi, ya? spontanitas di atas panggung, improvisasi antar pemain. Begitu juga tidak lepas dari naskah. Sudah waktunya seniman tradisi itu pakai naskah. Jadi biar untuk patokan di atas panggung, biarpun di atas panggung nanti kita menemukan dialog-dialog improvisasi maupun spontanitas itu, namun naskah itu sekarang sudah harus mulai naskah. Saat improvisasi itu tentunya masih dalam ini ya, maksudnya sesuai dengan peran, sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan karakter peran dan ceritanya. Nah, kalau misalnya saya pengen ikut nih di Padepokan Abang, iya, bisa ya? Proses dulu, latihan dulu, apapun. Ke depan seni kiro ini mau dalang ya latihan, mau ketoprak ya latihan, mau dagel ya latihan, semuanya harus pakai proses latihan. Biarpun nanti ya itu tadi di atas panggung kita menemukan letupan-letupan yang spontanitas. Kalau misalnya orang awam gitu bisa berapa bulan sih, Bah? Bisa mulai pentas gitu loh? Sudah bisa pentas gitu? Kita lihat pemula atau sudah profesional. Kalau sudah profesional itu 1 minggu aja sudah bisa pentas, 2 hari sudah pentas. Artinya namanya pemain-pemain yang sudah siap. Tapi kalau masih pemula ya paling ukuran saya 6 bulan, 3 bulan baru proses. Nah, untuk tanggal 12 Februari itu katanya Abah apa? Tadi judulnya Lintang Rinonce. Nah, Lintang Rinonce itu apa sih? Ya, ada suatu katemenggungan yang akan mendapatkan menantu. Yang menantu ini katanya pangeran. Ternyata pangerannya ini lain daripada yang lain tabiatnya. Nah, untuk lebih lengkapnya tonton aja di Gedung Durasim. Secara online bisa, secara offline, live streaming juga bisa. Off air di sana, namun penontonnya juga terbatas. Kalau mau nonton aja di online. Di mana, Bang? Channel YouTube Cak Durasim. Di channel YouTube Cak Durasim. Tanggal 12 Februari 2002. Sukben kurang 9 hari. Baik Sobat Budaya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton perbincangan saya dengan Abah Kirun. Sampai jumpa. Dadah.